mengerucutkan lagi terkait dengan pendidikan, tapi lebih spesifik lagi. Spesifik Ya, lagi. terutama nanti kita menyentuh terkait dengan penguatan spiritual dari anak-anak kita. Paling tidak dengan kita penguatan sejak dini ini harapannya ke depan bisa mengurangi terkait kenakalan remaja, terkait pergaulan bebas, dan macam-macam lah yang narkoba dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast hari ini, Dewan Podcast Rakyat Dengar bersama Gostream dan bersama saya Wanda tentu saja dengan narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Eko Wijianto SPD MPD Komisi A DPRD Tulungagung dan selaku Ketua Karang Taruna Tulungagung. Selamat datang. Terima kasih Mbak Nanda. Wanda. Oh, Mbak Wanda. Kalau Mbak Nanda beda orang, Mbak. Oh, iya. Apalagi Mbak Manda nanti beda. Gimana untuk kegiatannya akhir-akhir ini sebagai komisi kan pasti ini ya banyak agenda-agenda seperti itu. Ya, Mm-mm. mulai dilantik sampai hari ini kurang lebih berarti sudah berjalan 7 bulan. 7 bulan berjalan. Ya, kita nikmati, Mbak. Dinikmati. Semua Penyesuaian, adaptasi. Ya. adaptasi, pahit manisnya dirasakan terlebih Iya, dahulu. betul. Nah, untuk hari ini kita ada tema yang sangat menarik yaitu peran Komisi A DPRD Tulungagung dalam pengawasan Perda. Karena untuk Komisi A itu sendiri kan mempunyai peran utama pengawasan peraturan daerah, terus khususnya berkaitan dengan bidang pemerintahan dan pendidikan serta memastikan pelaksanaan kewajiban daerah. Betul sekali. Nah, ini kan selama 7 bulan Mas Dewan merasakan asam garam pahit manisnya menjadi Komisi A. Ini periode pertama atau Masih pertama. pertama? Next ingin yang bukan pertama ya, kedua, ketiga nggak, Mbak? Ya, semoga seperti itu. Semoga seperti itu. Tapi kalau awal menjadi Komisi A mungkin ada apa ya, kekagetan atau jet lag jenengan, Pak? Kalau kekagetan ya tidak juga. Tidak juga. Nah, tapi kalau sesuai basic saya karena sebelumnya saya kan juga di pemerintahan desa. Mhm. Terakhir kan jabatan saya kan di Sekdes. Sekdes. Kalau desa Care itu loh, Mbak. Iya Lihat. betul, lebih terkenal Nah, care. jadi ternyata ini pas. Mhm. Kalau hari ini di Komisi A membawai terkait dengan mitra OPD-nya terkait pemerintahan, hukum, pendidikan, ini pas gitu ya. Paling tidak modal awal di pemerintahan itu ya sedikit banyak sudah ada lah gitu ya. Karena kebetulan DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ini kan yang menaungi seluruh desa Setulungagung ini kan juga mitra kita di Komisi A. Mitra. Baik. Masuk Dinas Pendidikan juga. Dinas Pendidikan. Jadi memang Komisi A boleh dipertebal, Pak. Ini berarti Komisi A bermitra dengan dinas apa saja ketika harus bekerja ketika bekerja? Ya. Jadi prinsipnya di Tulungagung ini kan ada 4 komisi. Mhm. Ada 38 OPD ya misalnya totalnya ya. Itu dibagi habis di 4 komisi. Nah, jadi konsentrasinya setiap komisi ini ya sesuai dengan mitranya. Kebetulan di Tulungagung di Komisi A itu ada yang pertama itu kalau di sekretariat, di unsur sekretariat daerah, Mhm. itu ada kita bermitra dengan bidang protokoler, Protokoler. ya, bidang hukum, Mhm. terus juga di dinas-dinas itu Mhm. ada Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD. ya, terus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dispenduk Capil. Capil, terus Satpol PP, Satpol PP ya juga. juga, terus Badan Kesbangpol, Bakes Bangpol. Bakesbangpol, Heeh. nah, terus
Inspektorat, Inspektorat juga. ya juga. Bapeda, Bapeda. Badan Perencanaan Daerah. Heeh. Terus camat, Camat juga. ya sekabupaten. Sekabupaten. Itu. Wah, banyak sekali ya. Ada sekitar berapa tadi? Itu 11. bermitra dengan Komisi A. Berarti PR-nya banyak sekali ya Komisi A ya? Jadi selama ini permasalahan yang paling banyak ini Di Komisi A. terutama di dunia pendidikan. Iya. Berarti dengan basic yang Mas Dewan punya ya cocok dengan PR segitu banyak ya? Ya, cocok lah ini. Tantangan menarik ini. Tantangan menarik. Jadi ini ya, sebelum menjadi Komisi A, sebelumnya kan berperang untuk pemilihan Dewan kemarin dan berada di posisi 3 ya kemarin? Iya, peringkat 3. Peringkat 3, itu 3 besar, tapi kalau yang masuk 2 besar ya Pak ya? Iya. Jadi menggantikan Pak Bahrudin. Nah ini, berarti pelantikannya Kemarin pelantikannya tanggal 26 November. November Ya. 2002. Kalau yang anggota yang lain kan tanggal 26 Agustus. Karena proses PAW kan administrasinya harus diselesaikan ini Mbak. Jadi sampai administrasi SK turun itu akhirnya dilantik tanggal 26 November. 26 November 2000. Jadi sendirian kemarin dilantiknya. Eksklusif lah berarti. Eksklusif. Makin kondang lah. Iya kondang, kondangan berarti. Iya, kalau kondang tuh harus kondangan, ya biar kalau berprestasi semuanya bisa merasakan. Apalagi jam terbangnya kan cukup banyak dari desa Karang Taruna, Sekdes. Kalau nggak salah tadi juga pernah merasakan menjadi guru SD honorer. Ya, pernah. Ya. Jadi tahun 2007 sampai 2009 saya itu pernah menjadi guru honorer SDN Kenayan 2, Kecamatan Guru apa ini? Kota. Guru kelas. Guru kelas. Ya. Wali kelas seperti itu. Wali kelas 2 waktu Wali itu. kelas 2. Ya. Berarti sabar. Kaget juga ya. Wah, versi anak-anak gitu ya. Aduh, butuh ekstra kesabaran aku itu. Berarti kalau kesabaran dari Mas Dewan ini sudah teruji ya selama 2 Ya, tahun. semoga. Jadi mendengar aspirasi masyarakat Tulungagung ibaratnya seperti itu ya. Betul. Itu sudah ada modalnya dari awal. Tapi kalau mendengar aspirasi masyarakat, adakah yang apa ya, menusuk sekali ya penyampaian atau bikin hal-hal yang disampaikan itu di luar ekspektasi, adakah Mas Dewan yang seperti itu? Yang pasti kan masyarakat ini kan beragam Mbak ya. Jadi dan punya otak yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Kadang ketika menyampaikan aspirasi itu ya ada yang sistematis, ada yang tajam, ada yang macam-macam lah. Jadi ya tentu ini semua harus harus kita tampung semua gitu ya. Dan harus ditanggapi dengan baik gitu ya. Jangan sampai kita menanggapi secara emosi gitu. Jangan sampai. Oke, sabar tadi sudah punya model loh ya. Ya, betul. Jadi sebagai peran Komisi A DPRD Tulungagung dalam pengawasan Perda, ini kan sesuatu yang sensitif ya, peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini kan disesuaikan dengan bagaimana masyarakat itu sendiri, begitu. Terus kalau jika Perda sudah matang, kemudian digodok, sudah direalisasikan, ternyata tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, ya namanya kita mau berangkat apa tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Nah, kalau ini terjadi di Perda, apakah adakah tindakan tertentu yang harus dilakukan Komisi A? Oh ya. Jadi ini kan salah satu fungsi dari legislatif ya. Jadi Dewan ini kan salah satunya adalah pembentukan Perda. Jadi kita tidak hanya mengawasi, tapi kita juga diberi kewenangan untuk membentuk suatu Perda. Ya Perda terkait apa tentu konsentrasinya adalah sesuai dengan mitra OPD yang kita naungi. Gitu. Jadi ketika dalam perjalanan Perda sudah disahkan, setelah Perda kan nanti ada perbub lebih rincinya kan Mbak.
peraturan bupati ini kan menerangkan lebih detail terkait yang ada di dalam perda. Nah, dalam pelaksanaannya tentu tugas dari kita memastikan terkait pelaksanaan perda ini nanti berjalan dengan baik. Mhm. Kalau dalam perjalanan di situ tidak berjalan baik, ya tentu kita akan menegur ke pihak eksekutif. Jadi yang konsentrasi terkait perda apa, misalkan pendidikan ini, Iya. ya berarti nanti di dinas pendidikan. Nah, Oke. tolong ini kok tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti kita panggil dari dinas pendidikan. Kenapa ini kok nggak bisa berjalan? Apakah perlu ini untuk rubah? Ada hal-hal item yang perlu dirubah? Ya nanti bisa kita agendakan untuk Oke. merubah perda. Yang di situ kita memastikan bahwa agar perda ini bisa tereksekusi dengan baik. Ini merupakan salah satu tugas dari kita di dalam bentuk pengawasan, memastikan agar perda ini berjalan dengan baik. Oke, jadi memastikan Komisi A ini memastikan. Nah, apa namanya, kalau, perda itu kan sudah dilaksanakan tidak sesuai dengan, apa realitanya, kemudian kan ada tindakan lain. Jika kalau ini beda cerita ya, jika suatu perda sudah dilaksanakan tapi setelah ditinjau, ternyata tidak sesuai dengan iklim masyarakat, dalam artian gini, pasti pihak-pihak terkait pemerintah, daerah ya, pasti melihat tinjauan di daerah lain. Ya, Nah, terus diterapkan di Tulungagung atau daerah yang bersangkutan seperti itu, ternyata tidak sesuai. Bisakah dirubah atau menunggu tinjauan lain atau faktor-faktor lain? Seperti itu. ya. Perda itu sewaktu-waktu bisa untuk dirubah. Oh, bisa dirubah? Ya, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Mhm. Misalkan yang disampaikan Mbak Wanda tadi, misalkan ada beberapa itemnya dalam Iya, pelaksanaan ternyata tidak sesuai. tidak sesuai. Ya, ini harus kita rubah. Tahapannya perubahan ya berdasarkan tahapan-tahapan yang sejak awal perda itu dibuat. Sama nanti tahapannya. Mhm. Jadi tahapannya kan kita mana yang dirubah ini, Heeh. nanti kan ada rancangan perda, Iya. perubahan. Nah, setelah itu dari rancangan ini nanti kita bawa ke kita gandeng perguruan tinggi. Oke. Misalkan di Unibra, Mhm. namanya kajian naskah akademik. Mhm. Nah, dianalisis di sana, mana yang kurang pas. Baru setelah itu disampaikan lagi ke dewan dan tim dari Pemkab. Mhm. Setelah itu kita termasuk mengadakan public hearing, Mhm. uji Baik, publik uji gitu ya, publik. untuk menyempurnakan Kak. mana yang pas terkait dengan kebutuhan masyarakat. Baru setelah itu nanti perubahan perda itu kita paripurnakan, Mhm. nanti setelah itu disahkan provinsi baru dilaksanakan. Baik. Jadi perubahan itu sewaktu-waktu bisa dilaksanakan. Sewaktu-waktu bisa dilaksanakan, berarti tidak ada periode-periode tertentu dalam artian, perda A seperti itu di, dinas-dinas seperti itu, harus dilakukan periode bulan ini sampai ini, nanti pertanggungjawabannya di bulan ini sampai ini, itu, Ya. ada atau tidak? Atau memang semuanya tetap, apa ya, menyesuaikan saja perubahannya itu? Kalau konteks untuk perubahan, Mhm. tahapan perubahan perda ini tidak ada Mhm. waktu yang spesifik. Nah, nanti ketika sudah masuk dalam regulasi program di dewan, misalkan perda A ini harus dirubah gitu ya. Ya nanti ini kita masukkan jadwal untuk proses perubahan tadi, tahapannya seperti tadi. Ini kan ada beberapa tahapan tadi. Iya, iya. Nah, lebih kepada ketika sudah masuk dalam proses perubahan, Mhm. tahapan harus kita rubah, ya nanti kita jadwalkan untuk membahasnya. Itu sudah ada nanti tahapan aturan main dalam rangka proses yang harus kita lalui. Baik, ini perda sudah, dilaksanakan, kemudian, sudah ditinjau, sedangkan barometernya dalam, konteks kita, "Oh, ini standarnya seperti ini," dalam pengawasan. Adakah standar-standar tertentu dari Komisi A untuk memantau, "Oh, ini perdanya sudah dilakukan, sudah dilaksanakan sesuai dengan, arahan kita." Adakah barometer tertentu atau, standarnya? Oh ya, yang pasti kan ketika perda ini sudah
sampai diparipurnakan disahkan, ini kan sudah melalui proses kajian yang cukup panjang, gitu. Betul. Jadi dalam proses kajian itu kan tentu sudah banyak ini dasar-dasar hukum yang di situ memang menjadi acuan, ini sudah kita lalui gitu ya. Nah, kadang kan ketika dalam penerapan ini yang masih belum maksimal. Nah, disitulah peran penting kita dalam proses pengawasan, mengawal agar perda ini benar-benar terlaksana, tereksekusi dengan baik. Biasanya kadang kan perda ini kan ketika dilaksanakan ini kan tidak terlepas dari support anggaran yang harus dikucurkan kan gitu. Kadang kala terkendalanya di sana. Selain secara teknis proses penerapan perda yang dilaksanakan. Tapi support anggaran ini menjadi salah satu hal yang urgent yang di situ bisa menentukan maksimalnya proses perda itu dilaksanakan. Betul, anggaran ya. Apalagi efisiensi anggaran ya. Apakah membuat seorang host dewan itu mumet juga ini? Bagaimana? Ya sebenarnya kan itu kan proses pengalian saja. Jadi kita mengkaji beberapa kegiatan yang mungkin kurang begitu efektif, itu kan kita alihkan. Jadi sebenarnya lebih kepada itu saja. Tidak terlalu begitu merepotkan banget, tidak lah. Iya. Ya. Kemarin sudah ketemu lah mana yang harus diefisiensi, itu beberapa kegiatan yang di situ perlu untuk kita kurangi anggarannya. Itu sudah kita laporkan ke pusat. Oke, jadi semuanya itu sudah ada step by step-nya, detailnya juga sudah ada terperinci, semuanya sudah teruji. Jadi perda yang dilakukan yaitu yang terbaik. Apalagi digawangi oleh seperti Komisi A jenengan Ya. yang sudah berpengalaman. Tapi gini, dalam pengawasan ya, Komisi A kan berperan sebagai pengawas ya. Dilakukan perda, adakah gitu ya, sesuatu yang sifatnya salaman tapi ketempelan gitu, Pak? Kalau yang selama saya alami, saya belum pernah mengalami seperti itu, Mbak, sampai detik ini gitu ya. Mmm. Karena kan eee, produk yang hari ini perda yang proses kita putuskan ini kan masih hari ini saya mulai menjabat sampai 7 bulan ini masih 1 perda. Satu perda. Ya kemarin terkait ini perda penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggara. Ya, Heeh. itu kemarin sudah kita rampungkan. Ini proses dibawa ke gubernur, Mhm. setelah itu nanti diparipurnakan. Diparipurnakan. Jadi agendanya masih banyak sekali ya. Setelah di bidang pendidikan mungkin setelah ini apalagi yang akan dirumuskan untuk perdanya? Setelah ini nanti kita akan ini, eee, mengerucutkan lagi terkait dengan pendidikan, tapi lebih kepada lebih spesifik lagi. Spesifik Ya, lagi? terutama nanti kita menyentuh terkait dengan penguatan spiritual dari anak-anak kita. Nanti Bagus sekali. ini sudah mulai kita gagas dan kita masukkan jadwal proses pembahasan. Setelah itu nanti kita akan membentuk lagi terkait dengan ini, perda yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Ini Baik. kan juga skupnya sangat banyak, Mbak. Pemerintah Makanya kan termasuk ini kan yang masih tergantung-gantung kan terkait dengan beberapa desa yang hari ini masih proses PJ. Iya, belum Karena selesai. aturan dari atas ini belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Mmm, Belum ada turunan juknisnya dari kementerian yang di situ kita belum bisa menindaklanjuti. belum bisa digarap ya secara pasti. Jadi konteksnya nanti setelah pendidikan nanti kita terkait dengan pemerintahan desa. Kalau pendidikan dari Mas Dewan sendiri, bagaimana pendidikan yang ada di Tulungagung? Ya, pendidikan ini kan menjadi faktor yang sangat penting Mmm, gitu ya. Sangat penting dalam rangka untuk salah satunya membentuk akhlak dan moral dari anak-anak kita gitu ya. Saya melihat eh,
kurikulum, proses pendidikan yang ini saya ngomong secara menyeluruh ya, Iya. mayoritas di Tulungagung terkait dengan pendidikan formalnya yang tingkat SD, SMP terutama ya, SMA. Kalau SMA kan di bawah provinsi nih, gitu kan. Iya. Jangkauannya sudah beda. Kita lebih kepada SD, SMP lah. TK, PAUD, PAUD, TK, SD, SMP lah. Gitu ya. Ini yang masih perlu untuk diperkuat. Ini saya melihat terkait dengan saya singgung tadi penguatan spiritual dari Spiritual. anak-anak kita. Iya. Di konteks ini yang hari ini masih sangat lemah. Kita temui penguatan spiritual ini hanya lebih kepada konsennya yang di situ pendidikan yang Islam-Islam. Oh iya. Misalkan TK Islam, SD Islam, SDIT. SMP Islam, hanya sebatas rata-rata di situ. Nah, yang secara umum, karena saya dulu pernah di SDN ya, Oh iya. saya sempat kaget ini Pak. Ini yang terutama yang agama Islam ya, karena mayoritas Tulungagung kan agama Islam. Betul. Kelas 2, kelas 3 SD. Agamanya Alibak Tail itu tidak mengenal. Gitu ya. Beneran, Bang? Betul. Ini Saya kaget. masih ada? Oh, banyak. Loh, daerah kota itu banyak, Pak. Masa tuh, Pak? Iya, Ini saya juga kaget maksudnya. ngajar itu waktu itu. Maksudnya tempat ngaji kan banyak. Terus Nah, nyatanya masih banyak anak-anak tingkat SD itu yang belum mengenyam dan mengenal terkait dengan pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah, Iya. ini masih sangat banyak. Padahal konteks penguatan spiritual itu kan didapat di sana. Betul. Nah, yang banyak apa hari ini? Pintar, unggul pada sisi akademik, tapi kadang ngapunten, sisi spiritual, sisi akhlak, moralnya, ini masih jauh dari harapan. Ini saya kira PR terbesar dan makanya untuk menjawab ini, hari ini mulai kita gagas yang saya sampaikan tadi, setelah kita selesaikan perda penyelenggaraan pendidikan ini, akan kita gagas perda yang di situ untuk memperkuat terkait dengan spiritual keagamaan anak-anak kita. Saya yakin ini nanti ketika bisa terwujud dan tereksekusi, akan ada perubahan yang signifikan terkait dengan penguatan spiritual di anak-anak di Tulungagung. Agak miris ya, Pak, masa Abata kelas 2 belum bisa? Iya. Dulu waktu saya masih kecil ya, ini dulu ya, itu kelas 3 itu paling enggak sudah khatam Al-Quran 1 kali. Itu dulu zamannya, madrasah kan masih banyak, sekarang juga Betul. banyak loh, menjamur, tempat ngaji itu banyak. Masa iya Abata belum ada juga ini? Zaman satu desa gitu, Heeh. sampean cari. Ini apalagi yang pinggiran daerah gunung. Wah, itu malah jarang yang mengenal, Mbak. Sama misalkan ini, fenomena yang di jarang Puncak diketahui. Laban, Iya. daerah yang paling sana sendiri gitu. Misalkan desa Kaligentong atau desa mana gitu, daerah gunung-gunung. Wah, ini kejawaannya masih sangat kuat, Mbak. Wah ini baiklah, Ini kan baik, pilihan baik. sebenarnya, Iya, tapi iya, kan paling betul. tidak kita dalam konteks secara menyeluruh ngomong spiritual ketika khususnya ini yang beragama Islam ya ini kan harus wajib lah hukumnya. Mengenal namanya pembelajaran Al-Quran, pembelajaran madrasah diniyah, terkait tauhid, terkait dengan tarikh, sejarah, Iya. dan juga pelajaran yang lain ini kan wajib untuk harus dikenyam oleh anak-anak kita. Iya. Nah, itu salah satu PR terbesar yang harus kita perbaiki di Tulungagung. Penguatan spiritual anak-anak didik kita. Mulai dari TK, SD, Di SMP. karena ini fondasi utama. Iya, betul sekali, pondasi utama. Apalagi tentang, ini ya, akhlak ya. Betul. Kalau, saya pernah mendengar, sepintar-pintar apapun kalau tidak punya akhlak ya inilah gitu. Sama namati saat desane sampean misalnya. Iya, iya. Teman desanya mana? Pengen gitu saya. Pengen itu misalkan. Anak yang usia SD, SMP, yang masih konsisten, Iya.
ngaji, Heeh. TPQ sampai Mhm. madrasah diniyah, Mhm. sama jumlah dari total berapa, sing masih konsisten belajar berapa. Aduh, itu Itu aja wis. langsung nangis loh ini. Iya, nanti sampean akan mengetahui bahwa ternyata Mhm. masih sangat banyak anak-anak kita itu yang ngapunten, mungkin mek sebatas alif bata, Mmm. mungkin. Mulai nanti Al-Qur'an sampai ke arah madrasah diniyah, yang pelajaran-pelajaran agama itu sudah wis hilang semua. Iya. Itu PR besar kita. Karena sekarang itu seperti gini, zaman itu menuntut seseorang untuk pintar, Iya, unggul unggul unggul, tapi kurang tahu untuk akhlaknya seperti apa. Padahal kalau, punya akhlak yang baik, yang namanya kepintaran atau keunggulan akademik itu mengikuti. Kalau menurut saya pribadi ya, Pak, ya. Saya tidak menuntut orang untuk sama dengan saya juga. Kalau menurut saya sih seperti itu, gitu. ya memang seharusnya seperti itu. Ya itu wis, apa ya, wis keterkaitan yang tak terbantahkan lah, gitu ya. Bahwa, penguatan spiritual ini menjadi pondasi akhlak yang mulia. Mhm, iya. Ini poin yang harus digarisbawahi ya. Sedangkan untuk goal dari Mas Dewan sendiri, tadi kan, ada visi misi memperbaiki akhlak, kemudian di bidang pendidikan seperti itu untuk memasukkan pelajaran-pelajaran tentang, akhlak ya, spiritual. Goal-nya itu apa? Kemudian, pengennya di tahun berapa goal itu kelihatan? Perda itu kita masukkan di tahun ini, nanti kita selesaikan sampai akhir tahun ini, eksekusinya ya harapannya secepatnya. Syukur-syukur nanti di tahun depan itu sudah mulai secara bertahap tereksekusi, di tahun 2026, gitu ya. 2026. Karena ini lebih cepat lebih baik, kan gitu ya. Iya ya. Lebih cepat lebih baik. Mhm. Mengingat ini terkait dengan pendidikan tadi, Mbak. Karena ya itu tadi, ketika ini nanti saya yakin ketika ini nanti bisa terwujud dan terlaksana, gitu ya, bahwa anak-anak itu selain mengenyam pendidikan umum juga mengenyam pendidikan TPQ, madrasah diniyah, dalam 10, 20 tahun yang akan datang lah, itu pasti akan ada perubahan generasi berbeda di Tulungagung Betul sekali. dibanding sekarang. Iya, Karena ini kita melihatnya paling tidak ya 10, 20 tahun yang akan datang lah. Itu baru akan terasa nanti perubahannya. terasa itu setelah sekian tahun ya. Ya. Mhm. Kan Mbak Wanda kan mungkin selama ini kan juga mendengar Iya. perkembangan ini, ngapunten, pergaulan bebas, terus perkembangan penyakit HIV/AIDS Iya, Tulungagung. apalagi yang kaum, pelangi itu semakin meresahkan. Nah, ini kan salah satunya kan karena ini mayoritas ya, saya ngomong mayoritas secara umum. Ini kan karena mungkin kurangnya terkait dengan pengetahuan agama. Wong sing dikai modali pondasi agama sik njleyot, Iya, apalagi tidak sama sekali. apalagi blong-blongan. Bukan gitu loh. Ini kan akan lebih, Heeh heeh. apa ya, lebih besar arahnya ke sana gitu. Paling tidak dengan kita penguatan sejak dini ini Mhm. harapannya ke depan bisa mengurangi terkait kenakalan remaja, terkait pergaulan bebas, dan macam-macam lah yang narkoba dan lain sebagainya. Betul. Kuncinya kan tetap di Mhm. pengetahuan agama tadi. Mhm. Kalau, koreksinya dalam jangka waktu berapa tahun, Mas Dewan? Dalam artian tadi kan membahas tentang pendidikan ya, pengennya terlihat goal-nya setelah 10, 20 tahun ke depan. Sedangkan koreksinya jangka waktu berapa tahun mungkin tentang perda yang akan dilaksanakan ini? Itu harus dikoreksi karena pendidikan ini kan berbasis kan 1 tahun sekali. Artinya murid masuk, Mhm. terus keluar ini kan 1 tahun kan jalan. Iya, Ya ini per tahun harus kita evaluasi. evaluasi per Ya, tahun. per tahun harus kita evaluasi, mungkin ada hal yang kurang pas bagaimana dalam penerapannya, ya secepatnya kita perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya, agar benar-benar pelaksanaan perda terkait dengan penguatan spiritual ini nanti bisa benar-benar efektif Mmm. berjalan di dunia pendidikan. Betul sekali. Jadi evaluasinya setiap 1 tahun pembelajaran tahun ajaran baru. Ya. Nah, jadi bisa
bisa atau memungkinkan ya tahun ajaran baru akan ada tambahan di poin-poin perda yang akan, dikembangkan Komisi A untuk tahun ke depannya lagi? Untuk dalam 1-2 tahun saya kira itu belum perlu, Belum perlu? tapi lebih kepada mengefektifkan terkait dengan pelaksanaannya. Mmm. Mungkin itu, karena itu kelihatannya butuh, apa ya, butuh, eee, Kerja kerja keras dari semua pihak gitu ya. Itu dulu dalam mhm. mungkin nanti 1-2 tahun mengefektifkan terkait dengan pelaksanaannya itu dulu aja. Mhm. Baru nanti dalam beberapa tahun ke depan kalau sekiranya perlu ada penambahan atau pengurangan, ya nanti bisa kita evaluasi terkait dengan perdanya. Baik. Nah, ini di menit terakhir Hmm, kita podcast untuk hari ini, ya. pesannya untuk masyarakat dalam membangun Tulungagung, dari Mas Dewan selaku Komisi A, sebagai penampung aspirasi masyarakat Tulungagung, mungkin ingin disampaikan? Ya. Saya berpesan kepada anak-anak muda ya, itu jangan sampai tutup mata atau Mhm. acuh dengan politik yang ada di Tulungagung. Artinya saya sangat berharap sekali, mungkin hari ini kader Karang Taruna mungkin masih perdana saya ya Iya. di legislatif, eee, dan ada juga dua Mas Saibin dari Gerindra juga sama Mas Yuda dari PDIP itu juga Mhm. kader Karang Taruna. Saya berharap ke depan semakin banyak anak-anak muda yang bisa masuk di lingkaran kekuasaan. Mhm. Kenapa ini menjadi penting? Sebuah perubahan itu akan efektif kita laksanakan ketika kita bisa memegang kendali kekuasaan. Nah, harapannya saya ingin terutama generasi muda yang ada di Tulungagung, monggo kita untuk mempersiapkan diri yang di situ punya sen ke arah politik, Mhm. ya jangan sampai acuh gitu ya. Harus semangat, berjuang, yo nekat nih Siap, kita. nekat. Yang terpenting niatnya yang baik gitu ya, ditata yang baik, insyaallah nanti pasti akan ada jalan. Saya yakin ketika nanti, eee, orang-orang yang punya integritas yang baik, punya niat yang baik untuk membangun Tulungagung ini bisa masuk di pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif, insyaallah nanti akan ada perubahan ke depan yang lebih positif di Kabupaten Tulungagung. Oke, amin. Hari ini yang baik, ini Mhm. bisa kita teruskan gitu ya, Iya. yang kurang pas nanti kan bisa kita perbaiki. Oke. Itu sajalah pesannya. Jangan sampai tutup mata lah Jangan tentang sampai tutup dunia mata. berpolitik kan. Harus melek seperti, ini loh, Mas Dewan dari awal itu sudah melek dan, membangunkan anak muda. Yang penting ekonominya diperkuat dulu. Iya, saya tahu itu Basis maksudnya apa ekonominya. nih. Pondasi ekonominya harus diperkuat, mhm. Ekonomi yang mana mungkin, apa ya, penonton bisa langsung tanya tuh. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Eko atau Pak Eko ya. Ya. Heeh. Untuk hari ini selaku dari Komisi A DPRD Tulungagung dan juga Ketua Karang Taruna Tulungagung, saya mohon maaf kalau ada salah kata atau hal kurang berkenan. Sama, Semoga, podcast hari ini memberikan nilai positif dan juga banyak pembelajaran untuk kita semuanya amin. dan, selamat beraktivitas kembali. Oke, Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. sama-sama. Baik, kita tutup untuk hari ini podcast-nya. Ketemu lagi di podcast berikutnya yang lebih menyenangkan dan juga lebih banyak wawasan yang bisa kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.